Pertama pada luaran 1, kontribusi saya ada pada bagian data in process, yang mana pada isi bagiannya ada algoritma rule based berdasarkan jenis sampah organik atau anorganik. Lalu ada proses pengolahan data yang dilakukan secara lokal pada perangkat, akses ke server monitoring, untuk buktinya ada pada IRD system dan alur kerja sistemnya. Lalu ada pada bagian klasifikasi data terstruktur apa tidak, apakah terdapat data terstruktur pada database. Tentu pada sistem kami database tersimpan menggunakan MySQL, ada data sampah, device, feedback, log sensor, notifikasi, rekapan, dan user. Lalu ada apakah terdapat data tidak terstruktur. Penggunaan data yang tidak terstruktur ada pada data gambar dalam bentuk teks seperti pesan tempat sampah penuh, notifikasinya. Selanjutnya mengenai data lifecycle management, apakah terdapat prosedur dan praktik data lifecycle management. Pada sistem ini konsep di LM mencakup beberapa pengolahan data, ada data collection, storage, usage, monitoring. Berikut buktinya ada pada pengaturan controller dan model untuk penyimpanan data. Selanjutnya ada apakah sudah dibuat diagram use case dan apakah sudah dianalisis terhadap skenario use case-nya. Tentu pada buktinya terlampir use case kami yang mana ada 2 aktor, pengguna biasa dan admin memiliki akses berbeda. Admin khusus untuk monitoring, bisa menyimpan data dan lainnya, sedangkan untuk pengguna biasa hanya bisa melihat, membaca data tersebut dari monitoring website. Oke. Saya Rizky Julfiandi dari kelas TRPL 4B pagi dengan NIM 4342401043. Saya akan memaparkan kontribusi saya di keamanan perangkat lunak luaran 1 hingga 6 berdasarkan PBL kami, yaitu sistem tempat sampah pintar berbasis IoT yang dapat memilah sampah organik dan anorganik secara otomatis menggunakan sensor dan teknologi AI, serta dilengkapi dengan dashboard untuk monitoring secara real time. Yang pertama pada luaran 1, data in transit menggunakan komunikasi jaringan yang aman antara perangkat IoT dan server. Kemudian data sensor seperti kelembapan berat dan klasifikasi dikirim melalui protokol IoT MQTT. Lalu komunikasi jaringan menggunakan HTTPS ataupun juga MQTT. Setiap perangkat IoT juga memiliki identitas perangkat, yaitu device ID. Berikutnya, apakah diterapkan penyamaran ataupun masking? Masking diterapkan pada aplikasi monitoring kami di saat pengguna memasukkan password pada halaman login. Berikutnya, integritas data. Data sensor yang dikirim oleh perangkat IoT diproses dan disimpan secara langsung tanpa modifikasi yang tidak sah. Sistem juga melakukan validasi format data. Kemudian penyimpanan pada database dilakukan melalui sistem back-end sehingga mencegah kerentanan. Selanjutnya, setiap data yang disimpan pada sistem monitoring merupakan kondisi asli yang didapat pada sensor. Apakah diterapkan kontrol akses untuk memastikan otoritas entitas yang terautentikasi pada sumber daya? Sistem menerapkan kontrol akses untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya mengakses fitur yang sesuai dengan haknya. Administrator punya hak akses untuk mengelola semuanya, dan pengguna biasa hanya bisa melihat data yang ditampilkan di halaman monitoring.
Apakah diterapkan fungsi untuk membangun catatan riwayat tindakan pengguna atau audit trail? Audit trail ditetapkan untuk ada feedback mengenai klasifikasi jenis sampah, apakah itu benar ataupun salah, untuk keperluan analisis data. Selanjutnya, apakah lingkungan di mana software akan dideploy? Tempat sampah pintar, sistem dari tempat sampah pintar akan diterapkan di lingkungan kampus atau area yang terbatas sebagai lokasi uji coba. Lingkungan deployment telah diidentifikasi melalui perangkat ESP12E dan ESP32CAM dan sensor-sensor lainnya, serta MQTT, server backend, dan database. Seluruh komponennya juga telah dipastikan dapat berkomunikasi dengan server, mengirimkan data hasil klasifikasi sampah secara real-time. Serangan timeout, serangan time of check time of use. Untuk ini, urutan proses pengelolaan data dimulai dari pengambilan data sensor, kemudian penulisan menggunakan algoritma role based, hingga server monitoring. Apakah terdapat persyaratan keamanan software yang sudah dipenuhi pada software yang akan dibeli dengan proses pengadaan? Proyek ini tidak melibatkan pengadaan atau pembelian perangkat lunak komersial. Seluruh perangkat lunak yang digunakan merupakan perangkat lunak open source yang digunakan secara resmi. Halo semuanya. Jadi di sini saya Dini Mardin akan menjelaskan kontribusi saya pada luaran yang sudah kami kerjakan. Jadi pertama di sini ada di bagian data hasil klasifikasi data sensor itu disimpan di database dari sistem monitoring. Lalu akses data tuh dibatasi hanya untuk admin. Di sini sudah ada buktinya, ada sistem IR dari pillars. Lalu ada di bagian persyaratan ketersediaan. Jadi data hasil klasifikasi data sensor itu disimpan pada database server sehingga dapat diakses kembali ketika diperlukan. Lalu ada sistem monitoring. Lalu ada akses ke server yang hanya dibatasi oleh admin. Nah, di sini saya memaparkan bukti dari data MQTT. Selanjutnya ada di persyaratan autentikasi. Jadi pengguna di sini tuh hanya sebagai end user yang hanya berfungsi sebagai melihat data tertentu saja. Lalu admin itu digunakan sebagai sistem yang kami kembangkan untuk mengelola web yang akan memaparkan data-data hasil rekaman atau oleh sistem. Untuk autentikasinya hanya diperlukan oleh admin untuk login ke dalam website menggunakan akun yang telah dibuat. Jadi di sini saya memberikan bukti halaman login untuk admin. Selanjutnya ada di bagian persyaratan manajemen parameter konfigurasi. Jadi parameter konfigurasi sistem seperti pengaturan koneksi perangkat IoT, alamat server, serta konfigurasi database itu disimpan di file konfigurasi sistem. Nah, yang hanya dapat diakses oleh admin atau pengembang. Di sini saya berikan bukti halaman konfigurasinya. Lalu ada di persyaratan internasional. Jadi sistem kami ini tidak memiliki persyaratan hukum atau standar internasional. Karena ini tuh hanya dikembangkan untuk keperluan penelitian dan pengujian di daerah kampus. Lalu selanjutnya ada di bagian kepemilikan dan peran pada data. Jadi pemilik di dalam sistem ini telah didefinisikan. Pemiliknya itu adalah admin dari sistem yang bertanggung jawab dalam mengelola data yang dihasilkan oleh perangkat IoT, serta data itu disimpan pada database sistem monitoring. Jadi ini saya memberikan bukti halaman riwayat data di web monitoring kami. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Asar dari kelompok PBR TRPL 414. Jadi ini saya akan menampilkan luaran 1 sampai 6 beserta buktinya. Pertama ada persyaratan pengarsipan,
Sistem mengarsipkan seluruh data hasil klasifikasi sampah dan data sensor ke dalam database secara otomatis, dan data tersebut digunakan sebagai riwayat monitoring evaluasi sistem serta menganalisis performa perangkat IoT secara keseluruhan. Selanjutnya ada kepemilikan data dan peran data. Pada sistem ini, kepemilikan data telah didefinisikan dengan jelas. Administrasi bertanggung jawab mengelola seluruh data yang dikirim oleh perangkat IoT melalui dashboard dan monitoring. Kemudian ada persyaratan privasi. Dalam mengelola ini, pengguna dapat mengakses dashboard. Selain itu, data akun disimpan secara aman pada database sehingga membantu menjaga kerahasiaan informasi pengguna dan mencegah akses dari perangkat luar. Pada luaran pertama, sistem telah menerapkan session identifier setelah admin berhasil login sehingga status autentikasi tetap terjaga selama sesi berlangsung. Selanjutnya dilakukan identifikasi berbagai ancaman yang mungkin terjadi, seperti unauthorized access, manipulasi data, fake sensor data, dan network interception. Kemudian dilakukan penilaian risiko terhadap komponen penting seperti sensor, koneksi Wi-Fi, aplikasi monitoring. Berdasarkan hasil tersebut, diterapkan beberapa mitigasi seperti penggunaan casing pelindung sensor, mekanisme reconnect ketika Wi-Fi terputus, serta pembersihan sensor secara berkala. Berikut untuk pembuktiannya. Selanjutnya pada luaran 2, pertimbangan desain core security. Apakah terdapat desain aspek kerahasiaan yang sebagai hal berikut: teknik kriptografi, algoritma enkripsi, pelan kunci, manajemen, dan apakah ada penyamaran. Sistem kami tentu ada enkripsi data pada database penyimpanan data yang sensitif. Berikut kode pengaturannya. Untuk pengiriman server juga melalui MQTT yang hanya dari publisher yang sudah terdaftar. Selanjutnya, integritas referensi, penguncian sumber daya, memastikan bahwa data dikirim dari perangkat IoT ke server tidak mengalami perubahan selama proses transmisi. Pada sistem ISP juga menggunakan model eksekusi sekuensi atau single thread. Berikut bukti yang terlampir. MQTT kliennya menggunakan localhost. Selanjutnya ada pada enkripsi database, bentuk 3NF dan trigger dan view juga ada. Yang mana pada luaran 1 juga telah dijelaskan bagian database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan dari kelas 4 pagi. Sini untuk luaran pertama, apakah sudah diterapkan tentang mekanisme kerahasiaan? Sistem tidak menggunakan teknik penyembunyian informasi, karena data yang diproses hanya berupa data sensor dan hasil klasifikasi sampah tidak memungkinkan metode penyembunyian informasi. Apakah sudah diterapkan integrasi sistem? Sistem dirancang agar hanya perangkat IoT yang telah terdaftar yang dapat menggunakan
Server melakukan validasi terhadap identitas perangkat. Akses ke sistem backend dibatasi melalui mekanisme autentikasi dan autorisasi, serta perubahan konfigurasi sistem hanya dapat dilakukan oleh administrator. Apakah diterapkan perlindungan anti pembajakan? Sistem saat ini dikembangkan sebagai prototipe untuk keperluan penelitian dan pengujian, sehingga tidak memerlukan mekanisme perlindungan anti pembajakan secara aktif. Apakah terdapat pelabelan pada data sesuai aspek studi A? Ya, data sudah diklasifikasi berdasarkan confidentiality, integrity, dan availability. Lalu, apakah sudah dibuat diagram use case? Sudah dianalisis, namun masih proses pembuatan. Lalu untuk sudah dianalisis terhadap skenario use case, dikarenakan belum terselesai diagram use case, skenario yang baru ditemukan berupa akses tidak sah ke dashboard admin. Penguncian sumber daya. Pada ESP32 Camp yang kami pakai saat ini belum bisa dijalankan secara bersamaan atau menggunakan model eksekusi yang single thread, sehingga tidak perlu dilakukan locking karena tidak adanya perebutan sumber daya. Untuk directory, akses, control list, matrix, kontrol akses, kapabilitas, kontrol akses berorientasi prosedur. Sudah, sistem telah dirancang menggunakan mekanisme kontrol akses untuk mengatur hak akses pengguna dan perangkat yang menggunakan ACL, membatasi akses pada topik MQTT sehingga hanya perangkat tertentu yang dapat melakukan publish ataupun subscribe. Berikutnya, apakah bahasa pemrograman yang digunakan sudah ditentukan? Ya, kami menggunakan C++. Kemudian pada front-end menggunakan HTML dan CSS. Lalu untuk backend menggunakan Node.js yang terintegrasi dengan protokol MQTT. Untuk trigger dan review, kami belum menerapkan pada database karena kebutuhan sistem masih dapat dipenuhi melalui logika from backend Node.js. Apakah sudah terdapat desain interkonektivitas pada software, hulu dan hilir? Desain interkonektivitas dari sistem telah ditentukan dengan jelas. ESP32 ataupun ESP12E digunakan sebagai perangkat hulu menggunakan data hasil deteksi melalui jaringan Wi-Fi menggunakan MQTT, lalu ke server, kemudian dikirim ke database, lalu ke web monitoring. Kemudian untuk keluaran 3 dynamic code analysis, kami belum menerapkan ini. Pengujian yang dilakukan masih berfokus pada pengujian fungsional dan integrasi sistem untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, Untuk desain keamanan, sistem menggunakan tipe data yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan failover, policy netizen, dan security management interface belum diterapkan karena proyek masih berupa prototype. Lalu untuk luaran yang kedua, apakah sudah terdapat desain aspek integrasi pada hal berikut? Yang pertama, hashing. Dalam sistem ini, hashing yang digunakan adalah backtick sesuai untuk menjaga integritas data yang dikirim dari perangkat IoT ke server. Lalu, apakah replika sudah terdapat desain aspek ketersediaan? Pada slide ini hanya dalam bentuk prototipe saja. Jadi untuk penyimpanan salinan tidak diterapkan. Kalau sudah terdapat desain untuk fungsi autentikasi, desain UI autentikasi hanya terdapat pada role admin. Ketidaksesuaian dan kesalahan konversi. Ketidaksesuaian ditangani dengan validasi tipe data sebelum proses penggunaan validation yang benar, serta penanganan data sensor yang tidak valid atau error. Antarmuka pemrograman aplikasi atau API digunakan sebagai penghubung antara institusi dan server dalam pertukaran data. Yang kedua ada pada luaran 2, set of values dan permissible operation. Pada tahap perancangan keamanan, sistem menetapkan batas delay dan operasi yang diperbolehkan. Implementasinya meliputi batas pembacaan sensor, ultrasonik, klasifikasi sampah, organik dan non-organik, servo, dan serta pengiriman data ke server.
Jadi ada di sistem ketersediaan. Jadi sistem yang akan dibuat ada halaman bentuk hardware dan software. Hardware itu sebagai media untuk mendeteksi sampah, lalu software dalam bentuk website sendiri sebagai monitoring untuk pihak khusus serta sebagai penyalur informasi yang bisa digunakan oleh sebagai pengguna. Jadi ini adalah halaman dashboard pengguna sebagai bukti. Selanjutnya ada di bagian jenis format, jangkauan, dan panjang data. Jadi ada tipe data primitif yang digunakan meliputi integer untuk jarak sensor, boolean untuk status sampah, string untuk jenis sampah, serta float untuk nilai yang membutuhkan presisi. Berikut adalah buktinya. Selanjutnya ada di bagian antarmuka log. Jadi antarmuka log itu tersedia untuk mencatat aktivitas sistem dan memudahkan proses monitoring serta evaluasi. Berikut. Pengujian yang dilakukan masih berfokus pada pengujian fungsional dan integrasi sistem untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, pengujian unit. Pengujian ini telah dilakukan secara sistematis meliputi semuanya terdapat pada dokumen developer testing dari Pillars. Selanjutnya pada luaran ketiga, kontribusi saya ada pada bagian kode review, pengujian oleh pengembangan developer testing. Pertama mengenai pengujian unit, pengujian integrasi dan regresi, pengujian software. Telah dilakukan secara sistematis meliputi pengujian unit, integrasi, regresi, dan sistem software testing. Seperti ada pada bagian website untuk form login, dashboard, dan monitoring. Lalu juga ada penggunaan AI YOLO, pengiriman data AI melalui MQTT. Lalu ada hasil pengujian menunjukkan bahwa website, database, MQTT, sensor, servo, dan modal AI telah berfungsi dengan baik. Untuk saat ini penggunaan ESP32K masih dalam perbaikan. Berikut bukti testing developer testingnya. Di sini tertera bagian mana yang berhasil dan tidak belum berhasil. Selanjutnya pada bagian penggunaan software untuk version control. Apakah software untuk version control sudah digunakan? Untuk ini kami menggunakan GitHub sebagai source kodenya. Berikut bukti yang sudah terlampir. Lalu juga apakah ada build automation? Untuk saat ini hanya ada source code saja, dan proses seperti compile dan build nantinya kemungkinan masih dilakukan secara manual. Berikut bukti yang terlampir. Pada tahap pengembangan keamanan, secure coding sudah diterapkan, dan source code versioning belum diterapkan secara penuh karena proyek masih berada pada tahap pengembangan prototype. Namun implementasi Git dan praktik secure coding telah direncanakan pada tahap implementasi selanjutnya. Untuk luaran yang ketiga, apakah static code analysis telah diterapkan? Analisis code secara statis belum dilakukan secara langsung, namun direncanakan akan ditetapkan pada tahap implementasi dengan mengevaluasi struktur kode dan menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan celah keamanan. Untuk saat ini telah diimplementasi. Lalu apakah code ini sudah digunakan? Saat ini belum diterapkan secara penuh karena masih dalam pengembangan akademik tetap. Keluaran 3, penerapan database kerentanan. Dalam proses pengembangan kami mengacu pada standar OWASP
TOP 10 dan CWE sebagai referensi keamanan. Standar tersebut digunakan untuk membantu mengidentifikasi potensi kerentanan sejak awal sehingga proses pengembangan menjadi lebih terarah. Kemudian ada identifikasi kerentanan. Berdasarkan referensi tersebut, kami mengidentifikasi beberapa risiko seperti akses tidak sah, penyadapan data, dan manipulasi data selama transmisi. Lanjut ada regression testing. Setelah setiap perubahan pada sistem dilakukan regression testing untuk memastikan seluruh fitur tetap berjalan normal. Jadi, apakah kode review secara sistematis dan manual? Jadi, untuk kode review dilakukan secara pengujian kode. Nah, tapi kami itu tidak membuat dokumentasinya. Selanjutnya ada pengujian oleh pengembang. Jadi ada pengujian unit, pengujian integrasi, dan registrasi, serta pengujian software itu telah dilaksanakan. Nah, berikut saya sertakan link dokumentasi dari developer testing. Selanjutnya ada bagian penggunaan akses control list atau ACL. Jadi ya akses file control repository dan akun pendukung dibatasi hanya untuk anggota tim yang terdaftar. Jadi setiap anggota memilih hak akses sesuai kebutuhannya masing-masing. Berikut adalah buktinya. Oke, selanjutnya pada luaran 4, kontribusi saya pada pengujian black box sudah dilakukan dengan mensimulasikan input dari sensor infrared dan ultrasonik tanpa melihat kode internal. Berikut dokumen testingnya. Pada bagian ini terlampir skenario yang berhasil dan tidak berhasil atau yang normal dan tidak normal. Selanjutnya pada bagian pengujian untuk kontrol near penyangkalan atau non-repudiation, setiap deteksi sampah dicatat dalam timestamp otomatis di database sehingga seluruh aktivitas dapat ditelusuri. Ada pada tabel log sensor di dalam database kami. Selanjutnya pengujian control spoofing, akses dashboard kami batasi untuk aktor administrator dan pengguna biasa. Untuk admin diwajibkan melakukan login dengan role yang sudah dibuat menjadi admin. Selanjutnya, apakah digunakan solusi tool atau layanan pada manajemen data pengujian? Sistem pengujian database MySQL sebagai solusi penyimpanan dan pengelolaan data pengujian. Berikut database yang kami buat. Selanjutnya untuk luaran 4, pengujian white box. White box telah dilakukan pengujiannya dengan memeriksa logika kode pada ESP32KM dan server yang hasilnya terdapat pada dokumen developer testing pillars. Kemudian untuk pengujian scripting attack, halaman dashboard dari web tidak menerima input langsung dari pengguna umum yang dapat memicu XSS karena tampilannya bersifat read-only bagi pengguna biasa. Untuk pengujian control error, pengujian ini seperti kegagalan koneksi jaringan dan kesalahan pengiriman data, lalu memudahkan proses identifikasi dan perbaikan mekanisme penyimpanan sementara atau buffer saat koneksi belum diterapkan hingga saat ini. Untuk apakah transaksi pada pengujian dilakukan menggunakan data dummy yang tidak berkaitan dengan proses bisnis yang sebenarnya? Pengujian dilakukan oleh objek dummy. Untuk pengujian keamanan, sistem melakukan validasi terhadap data sensor, sehingga data di luar rentang akan diabaikan. Program pada ESP32 tersimpan dalam firmware, sehingga tidak dapat diakses langsung oleh pengguna.
Selain itu, pengujian juga menggunakan data simulasi untuk memastikan hasil klasifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu untuk luaran yang keempat, apakah sudah dilakukan dynamic gap analysis? Pengujian tersebut dilakukan setelah selesai dikembangkan, mencakup pemeriksaan alur komunikasi antara ESP32PM dan server, serta validasi pengiriman data secara real-time melalui jaringan Wi-Fi. Untuk pengujian untuk kontrol cacat, input ke database MySQL diproses melalui server side, diproses melalui sehingga data tidak langsung dimasukkan tanpa penjaringan. Apakah terdapat mekanisme untuk melaporkan cacat, kemudian melacak coding bug, untuk desain, anomali error, fault, dan kerentanan pada software? Sistem memiliki mekanisme pencatatan otomatis, sehingga anomali atau kecacatan. Lanjut untuk luaran 4, validasi kriptografi. Pengujian dilakukan untuk memastikan proses komunikasi data berlangsung dengan aman walaupun sistem belum menerapkan enkripsi penuh. Komunikasi dilakukan melalui jaringan lokal dengan akses yang terbatas sehingga dapat meminimalkan risiko akses oleh pihak tidak berwenang. Kemudian ada pengujian ketahanan atau stress testing. Sistem diuji dengan mensimulasikan pengiriman data terus-menerus dari sensor untuk memastikan server dan database dapat menangani beban tanpa gangguan. Oke, selanjutnya keluaran 4. Jadi di luaran 4 ini ada pengujian untuk kontrol eskalasi hak istimewa. Jadi sistem itu membedakan hak akses antara admin dan pengguna umum. Jadi admin dapat mengelola data dan laporan, sedangkan pengguna hanya dapat melihat status dasar pada tempat sampahnya. Selanjutnya mengenai luaran 5, kontribusi saya ada pada bagian apakah terdapat kebijakan untuk penerimaan dan pengecualian risiko. Iya, terdapat kebijakan penerimaan risiko dengan dampak rendah dan dapat diterima. Selanjutnya ada pada perancangan. Sistem kami tersedia dokumentasi perancangan sistem berupa use case diagram, activity diagram, sequence diagram, ERD, dan arsitektur diagram. Bisa dilihat pada bukti berikut. Untuk luaran 5, kriteria penyelesaian fungsional dan keamanan software. Terdapat kriteria penyelesaian yang jelas yang terdapat pada RPP. Apakah terdapat mekanisme untuk menangani permintaan perubahan pada penerapan software? Dokumen untuk perubahan ini sudah dicatat di dalam RPP. Apakah terdapat mekanisme persetujuan atau penolakan untuk menerapkan rilis software? Sudah terdapat juga pada dokumen RPP. Pada tahap penerapan keamanan, dilakukan review pada setiap akhir proses pengembangan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Namun, acceptance testing, independent testing, dan pengujian deteksi kesalahan secara formal belum dilakukan karena sistem masih berada pada tahap pengembangan. Lalu untuk luaran yang kelima, apakah terdapat mekanisme untuk memastikan rilis software dengan benar ke dalam lingkungan profesional? Ya, rilis software dilakukan setelah pengujian dan verifikasi berhasil untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik pada lingkungan profesional. Apakah for on-site test atau POS sudah dijalankan setelah instalasi software? Belum ditetapkan secara formal, namun instalasi dilakukan verifikasi startup dengan memastikan backend database web monitoring. Luaran 5, konfigurasi lingkungan. Sebelum dilakukan deployment, dilakukan
Lingkungan pengembangan disesuaikan dengan lingkungan produksi menggunakan konfigurasi yang sama seperti Node.js, MySQL, backend, dan perangkat IoT. Jadi saya ada di bagian sertifikasi dan akreditasi. Nah, jadi untuk sertifikasi software lalu mendapatkan akreditasi itu belum dilakukan secara formal, namun kami telah melakukan evaluasi internal terhadap akses pengguna, sensitif data, dan konfigurasi sistem. Lalu juga belum terdapat proses akreditasi normal dari pihak manajemen. Berikutnya untuk luaran 6. Control Detective sudah diterapkan walaupun sebagian. Yang belum memiliki audit log yang mencatat aktivitas pengguna seperti login, logout, maupun CRUD. Kontrol preventif sudah juga diterapkan menggunakan Bcrypt. Kontrol pencegahan belum diterapkan karena beberapa hal. Kontrol korektif diterapkan sebagian, bisa dilihat pada komit. Kontrol kompensasi belum diterapkan, hasil audit belum menemukan kontrol kompensasi yang didokumentasi. Sekian pemaparan kontribusi dari saya. Pada tahap pemeliharaan keamanan, sistem telah menggunakan Helmet, Express Threat Limit, Bcrypt, serta NPM Audit untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Repository Git digunakan sebagai backup source code. Selain itu, proyek juga telah memiliki kebijakan end of life, walaupun prosedur formal mengenai patch management dan backup database masih perlu dikembangkan. Berikut untuk pembuktiannya. Luaran yang ke-6, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang permintaan perubahan terkait permasalahan? Sudah dipotong sebagian. Perubahan code dapat ditelusuri melalui mekanisme version control seperti Git, termasuk riwayat commits pada repository Git. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penerapan solusi dari permasalahan? Sudah diterapkan sebagian. Implementasi perbaikan ditelusuri melalui riwayat commit pada repository Git. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pelaporan permasalahan? Saat ini belum diterapkan berdasarkan hasil audit. Proyek belum memiliki prosedur maupun dokumentasi untuk mengatur pemantauan setelah solusi diterapkan untuk pelaporan hasil implementasi. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang kriteria penghapus seseorang? Dan ini juga belum diterapkan. Lalu, apakah terdapat prosedur untuk mengatur tentang penghapus software? Tentu sudah diterapkan. Proyek telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur proses end of life dan sunset proses. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penghapusan informasi dan sanitasi media? Tentunya sudah ditetapkan. Proyek telah memiliki kebijakan dan mengatur prosedur penghapusan informasi dan sanitasi media penyimpanan. Lanjut untuk luaran 6. Yang pertama, menentukan event, alert, dan insiden. Berdasarkan hasil audit, proyek belum memiliki kebijakan maupun prosedur yang mendefinisikan event, alert, dan insiden cyber. Oleh karena itu, disusun dokumen kebijakan sebagai acuan dalam membedakan 3 kondisi tersebut sehingga proses penerapan keamanan dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Kedua, ada identifikasi jenis insiden cyber. Identifikasi jenis insiden cyber yang mendokumentasikan klasifikasi insiden beserta tingkat keparahannya. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan prioritas penanganan apabila terjadi keamanan cyber. Yang terakhir ada proses tanggap insiden cyber. Untuk mendukung proses pemeliharaan keamanan, disusun prosedur tanggap insiden cyber yang mencakup mekanisme pelaporan, investigasi, penanganan, hingga proses pemulihan. Prosedur ini menjadi acuan bagi tim apabila terjadi insiden keamanan pada sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Luaran 6. Di sini saya
kontribusi itu di bagian pemberitahuan insiden cyber. Jadi sudah diterapkan. Jadi proyek kami ini udah punya SOP pemberitahuan insiden cyber yang mengatur mekanisme pelaporan, eskalasi, penanganan serta pihak yang bertanggung jawab dalam tindakan. Berikut saya berikan link dari SOP-nya. Lalu ada analisis akar penyebab. Itu tuh kami sudah terapkan juga. Jadi proyek telah memiliki SOP analisis akar penyebab yang digunakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi penyebab utama setiap permasalahan atau insiden yang terjadi pada sistem pilar. Lalu ada SOP pemantauan solusi. Jadi udah diterapkan pada proyek juga, udah memiliki SOP penentuan solusi dan permasalahan yang menjadi pedoman dalam menentukan masalah, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan perbaikan pada proyek Pillars. Oke, sekian dari saya. Bye-bye. Kontrol detektif sudah diterapkan walaupun sebagian. Yang belum memiliki audit log yang mencatat aktivitas pengguna seperti login, logout, maupun CRUD. Kontrol preventif sudah juga diterapkan menggunakan Big-Ride. Kontrol pencegahan belum diterapkan karena beberapa hal. Kontrol korektif diterapkan sebagian, bisa dilihat pada komit. Kontrol kompensasi belum diterapkan, hasil audit belum menemukan kontrol kompensasi yang didokumentasi. Sekian pemaparan kontribusi dari saya. Dan selanjutnya pada luaran 6, kontribusi saya ada pada bagian apakah terdapat pemantauan berkelanjutan terhadap sistem, software, atau proses. Sudah ditetapkan sebagian. Sistem menyediakan endpoint get API health untuk memantau kondisi aplikasi serta menyimpan data hasil pembacaan sensor IoT ke dalam tabel log sensor. Namun sistem belum dilengkapi dengan mekanisme pemantauan secara berkelanjutan seperti monitoring uptime. Berikut bukti yang terlampir. Di sini ada file server.js yang mengatur root yang berlaku. Lalu apakah terdapat metrik terkait? Belum diterapkan. Sekian dari penjelasan saya mengenai kontribusi atas keamanan perangkat lunak. Terima kasih.